Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rawladul Jannah dengan NIM 240605110212. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar, cara kerja web, dan juga internet. Yang pertama, apa itu internet? Internet itu merupakan kepanjangan dari interconnection network atau jaringan interkoneksi, yaitu jaringan besar yang menghubungkan jutaan bahkan miliaran perangkat di seluruh dunia, seperti komputer, laptop, dan juga smartphone. Dengan adanya internet, komputer kita dapat terhubung dengan komputer keluarga, teman, bahkan saudara-saudara kita di belahan bumi lainnya. Contohnya, saat kita membuka website, data yang kita lihat sebenarnya itu berasal dari komputer lain yang disebut server, lalu dikirim melalui internet ke perangkat kita. Apa itu browser dan juga halaman web? Browser adalah aplikasi yang digunakan untuk membuka dan menampilkan halaman web. Tanpa adanya browser, kita tidak bisa melihat apa isi dari website. Contoh dari browser sendiri, itu ada Google Chrome dan juga Mozilla Firefox. Sedangkan halaman web yaitu halaman tunggal yang menampilkan informasi baik berupa teks, gambar, maupun media lainnya. Tidak hanya media yang ditampilkan, halaman web yang dibangun dapat ditambahkan interaktivitas menggunakan kode dari JavaScript. Selanjutnya, bagaimana sih halaman web itu terbentuk? Halaman web itu terbentuk itu dengan beberapa komponen. Komponen yang pertama itu ada HTML, lalu CSS, dan juga JavaScript. Yang pertama, HTML. HTML ini berfungsi sebagai struktur dasar, seperti menentukan judul, paragraf, dan gambar. Lalu ada CSS. CSS itu digunakan untuk mengatur tampilan agar halaman web menjadi lebih menarik, seperti warna, ukuran teks, dan juga layout. Selanjutnya ada JavaScript. JavaScript ini digunakan untuk membuat halaman web menjadi interaktif, misalnya tombol yang bisa diklik atau ada animasinya. Semua komponen tadi itu digabungkan menjadi tampilan web. Dan hasil akhirnya adalah halaman website yang bisa kita lihat dan gunakan secara langsung di browser. Selanjutnya, ada IP address dan juga DNS. IP address ini adalah alamat unik dalam setiap perangkat jaringan. IP address ini berfungsi seperti alamat rumah, sehingga data bisa dikirim ke tempat yang tepat. Namun, IP address ini berupa angka yang sulit diingat. Jadi, dibuatlah DNS atau Domain Name System yang berfungsi untuk menerjemahkan nama domain menjadi IP address. Pada contoh gambar di sini, ini kita menggunakan nama domain seperti gcorlabs di .com. Disinilah DNS itu berperan, yaitu menerjemahkan nama domain tersebut menjadi IP address, sehingga perangkat itu dapat terhubung ke server yang benar. Selanjutnya ada client server dan juga request response. Request response ini adalah proses komunikasi antara klien dan server di internet. Request itu adalah permintaan dari pengguna, sedangkan respon adalah jawaban dari server. Lalu ada klien dan server. Klien ini adalah perangkat yang digunakan oleh pengguna seperti laptop atau smartphone. Sedangkan server adalah komputer yang menyimpan data
dan melayani permintaan dari klien. Jadi, kayak server dan juga request respon ini tuh saling terhubung satu sama lain. Nah, di sini terdapat gambar yang menunjukkan bahwa klien ini mengirim request berupa HTTP ke server. Lalu, server ini membalas dengan mengirim respon kepada klien. Sebagai contoh, saat kita membuka website, browser itu berperan sebagai klien, mengirim permintaan ke server. Lalu server mengirim balik halaman web yang kemudian ditampilkan di layar smartphone ataupun laptop dari klien. Selanjutnya, ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Adalah aturan atau protokol yang digunakan untuk komunikasi antara klien dan server di internet. HTTP ini mengatur bagaimana data itu dikirim dan juga diterima, sehingga browser dan server bisa saling memahami. Contohnya pada gambar di sini. Saat kita membuka website, browser akan mengirim request berupa HTTP kepada server, lalu server kemudian memberikan respon atau mengirim respon berupa data HTML yang kemudian mengirim kembali respon tersebut kepada klien beserta kode status seperti 200 OK atau 404 not found. Selanjutnya, apa itu backend dan database server? Backend itu adalah bagian dari website yang tidak terlihat oleh pengguna, tetapi sangat penting karena mengatur logika dan proses data. Lalu, database server. Database server adalah tempat penyimpanan data, seperti data pengguna, password, atau informasi produk. Contohnya, saat kita login ke sebuah website, sistem di backend akan memeriksa apakah username dan password yang kita masukkan itu benar. Nah, cara kerjanya itu, user memasukkan data, misalnya login ke server. Lalu, server itu akan memproses data tersebut. Dan server mengambil data dari database, lalu server mengirimkan hasilnya ke browser. Jadi, semua data yang kita lihat di website sebenarnya itu diambil dari database melalui backend. Selanjutnya, apa itu CDN? CDN adalah jaringan server yang tersebar di berbagai lokasi di dunia yang digunakan untuk mempercepat pengiriman data website. Tanpa adanya CDN, semua data harus diambil dari server utama yang mungkin jauh dari pengguna, sehingga loading itu jadi lambat. Dengan adanya CDN, data bisa disimpan di banyak server, user akan mengambil data dari server yang terdekat. Jadi, kesimpulannya, semua konsep dalam web itu sebenarnya saling berhubungan dalam satu alur. Pertama, user membuka browser seperti Google Chrome, lalu mengetik alamat website. Setelah itu, DNS tadi menerjemahkan nama domain menjadi IP address agar server itu bisa ditemukan. Selanjutnya, browser sebagai klien akan mengirim request ke server menggunakan HTTP, lalu server akan membalas permintaan tersebut di bagian backend, dan jika diperlukan akan mengambil data dari database. Setelah proses itu selesai, server akan mengirim respon kembali ke browser dalam beberapa kasus. Lalu CDN ini membantu mempercepat pengiriman data dengan mengambil dari server terdekat. Terakhir, browser akan memproses HTML, CSS, dan juga JavaScript, lalu menampilkan halaman web yang bisa kita lihat dan gunakan.
Semoga penjelasan ini bermanfaat dan kalian membantu dalam memahami cara kerja web dan juga internet. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.